Oh, Jina adalah siswi SMA yang populer. Ia terpilih menjadi idol trainee di salah satu perusahaan agensi ternama. Ada banyak cerita mengenai kebaikannya. Ia berteman dengan Hana dan Minji yang juga lulus di agensi yang sama. Di tempat lain, Seungmin, murid SMA yang sama, jatuh cinta dengan Jina. Walaupun Jina mempunyai pacar yang juga populer bernama Hyunta. Hyunta mengajak Jina pergi untuk berbicara. Hyunta meminta maaf karena tidak datang ke acara ulang tahun Jina. Untuk menebus kesalahannya, ia mengajak Jina pergi berpesta. Jina menolak. Ia ingin memutuskan hubungan mereka. Hyunta bertanya mengapa Jina ingin putus dengannya. Jina beralasan ia sudah punya pacar yang baru, yaitu Seungmin. Hyunta tidak percaya dengan alasan itu. Ia meminta Jina mempertemukannya dengan Seungmin. Kemudian Jina meminta bantuan temannya untuk menemukan Seungmin. Di lorong kelas, temannya Seungmin yaitu Bawol melihat Minji sedang mencari Seungmin. Ia kaget mendengar Jina ingin menemui Seungmin. Kemudian Seungmin menemui Jina di atas gedung sekolah. Rupanya Jina meminta bantuan Seungmin untuk menjadi pacarnya. Ketika pertama kali melihat Jina, Seungmin langsung terpana dan jatuh cinta. Dunia seakan terbalik sebab Jina meminta Seungmin menjadi pacarnya. Seungmin terkejut mendengar permintaan itu. Ia bertanya apakah Jina menyukai dirinya. Jina menjawab, tentu saja tidak. Ia meminta Seungmin menjadi pacarnya hanya untuk sementara waktu. Namun ternyata Seungmin tidak bersedia. Lalu Hana dan Minji terkejut mendengar penolakan itu karena seharusnya Seungmin merasa bersyukur. Di sisi lain, Bawol juga terkejut Seungmin menolak permintaan Jina. Rupanya Seungmin menolak karena sebuah janji dengan ibunya. Lalu Hyunta menghampiri Seungmin. Setelah melihat Seungmin, ia tidak percaya Jina berpacaran dengannya. Esok paginya, Hyunta bertanya kapan Jina mengenalkannya kepada Seungmin. Jina berkata ia akan membawa Seungmin sepulang sekolah. Lalu Jina menemui Seungmin di kelas dan mengajaknya keluar ruangan. Setelah menjelaskan semuanya, Jina mengajak Seungmin menyepakati hubungan kontrak yang sudah ia buat. Tapi Seungmin kurang setuju. Ia mengubah beberapa pasal sesuai keinginannya. Seungmin menjadi bersemangat. Ia ingin mengantar Jina pulang ke rumah dan saling cerita jika ada masalah. Rupanya 2 tahun yang lalu, Seungmin berjanji kepada almarhum ibunya untuk menjalani hidup dengan jujur. 저기 어떻게 저기냐? 저기지! 또 오버한다 오버를. Selanjutnya, Jina menemui Hyunta. Hyunta berkata jika Seungmin tidak datang, maka mereka kembali berpacaran. Tak lama, Seungmin datang menemui mereka. Seungmin langsung merangkul Jina dan mengaku sebagai pacarnya. Seungmin bertekad hubungan kontrak ini berakhir menjadi kenyataan. Di rumah, ayah Seungmin baru saja mendapat pacar yang baru. Ayah banyak digemari wanita karena tahu apa yang mereka inginkan. Seungmin pun bertanya apa yang disukai wanita karena ia sudah memiliki pacar. Di sekolah, Seungmin ikut bersama Jina dan teman-temannya makan bersama. Seungmin teringat saran ayahnya yaitu mengajak wanita makan makanan yang enak. Rupanya, Seungmin sudah menyiapkan makanan yang Jina sukai sebelumnya. Malamnya, Bawol berkata grup TikTok resmi. Ia mengajak Seungmin merayakannya, namun Seungmin menolak karena ada acara. Lalu Seungmin menemui Jina untuk mengantarkannya pulang. Namun Jina belum mau pulang ke rumah. Ketika melihat Hyunta, Jina langsung kembali menghampiri Seungmin. Karena Hyunta masih curiga, maka mereka harus banyak saling mengenal. Mereka menulis profil masing-masing di dalam buku. Karena sudah waktunya latihan, Jina pun harus segera pergi. Seungmin bersedia menunggu Jina dan mengantarkannya pulang ke rumah. Di studio, Hana sudah berada di sana. Hana merasa seharusnya Jina memilih pria yang lebih tampan daripada Seungmin. Selesai berlatih, Seungmin masih menunggu Jina. Di jalan, sebuah mobil hampir menabrak Jina. Untung saja Seungmin menyelamatkannya. Sesampainya di dekat rumah, Jina meminta nomor Seungmin agar terlihat lebih meyakinkan. Seungmin sangat bahagia Jina meminta nomor HP-nya. Saat nongkrong, Jina teringat ia dan Seungmin harus memasang foto profil pasangan. Jina pun mengajak Seungmin menemuinya di kafe. Namun Seungmin juga membawa Bawol ikut bersamanya. Hana yang sombong pun pergi karena tidak mau berteman dengan mereka. Lalu Seungmin mengajak mereka mencoba makan di warnet. Jina dan Minji terkagum karena makanan di sana sangat enak. Sehabis makan, mereka main game bersama dengan sangat antusias. Seungmin sangat perhatian. Ia menemani Jina di toilet demi keamanannya. Lalu Jina mengantar Seungmin pulang untuk mengetahui di mana rumahnya. Sebelum pergi, Seungmin memasangkan jaket pada Jina agar tidak kedinginan. Esok paginya, Hyun tak marah melihat Jina mengganti foto profilnya.
Lalu Hyunta membawa temannya menemui Seungmin untuk menggertaknya. Tak lama, Jina pun datang. Jina memperingatkan Hyunta agar tidak menyentuh Seungmin. Tanpa diduga, Jina mencium Seungmin untuk membuktikan mereka memang berpacaran. Bukannya senang, namun Seungmin tersinggung karena Jina tidak tulus menciumnya. Cerita berlanjut, pada jam olahraga, Hyunta memamerkan tenaganya agar Jina kembali menyukainya. Kemudian Bawol dan Seungmin menyebarkan brosur untuk bergabung ke grup mereka. Hana tertarik bergabung dalam grup tersebut. Lalu Jina meminta Bawol untuk mengajak Seungmin makan bersama. Namun Seungmin belum bersedia menemui Jina. Setelah itu Seungmin bertemu dengan Hana. Hana bercerita ia sudah tidak makan selama 3 hari karena takut berat badannya naik. Di sisi lain, Bawol menjelaskan kepada Jina bahwa Seungmin marah karena Jina tidak tulus menciumnya. Padahal itu adalah ciuman pertamanya. Jina terkaget mendengar bahwa Seungmin sudah lama menyukainya. Sementara itu, Seungmin memuji Hana yang berusaha keras untuk mencapai keinginannya. Hana juga balik menyemangati Seungmin yang harus berpura-pura pacaran dengan Jina. 또 오진아가 저한테 왜? 혹시 너 여자친구 있어? Kemudian Jina pun menemui Seungmin. Jina bertanya sejak kapan Seungmin menyukainya. Rupanya Seungmin menyukai Jina sejak melihatnya bernyanyi di ruang siaran. Mendengar itu, Jina pun meminta maaf karena sudah mencium Seungmin. Saat jam olahraga, detak jantung Jina terus meningkat setelah ia bertatapan dengan Seungmin. Sepertinya Jina mulai jatuh cinta. Berikutnya, para trainee mendapat evaluasi bulanan. Hana mendapat nilai buruk padahal ia sudah berlatih selama 6 tahun. Sementara Jina mendapat pujian atas kerja kerasnya. Esoknya, Seungmin membawakan Jina hadiah. Seungmin mengajak Jina menggunakan tas couple untuk merayakan hari kebersamaan mereka. Lalu Jina memamerkan hadiah pemberian Seungmin pada teman-temannya. Melihat itu, Hyunta teringat ketika ia dan Jina masih berpacaran. Dulu, Jina juga suka memberikannya hadiah untuk merayakan kebersamaan mereka. Selanjutnya, grup TikTok merayakan bergabungnya anggota baru yaitu Jina dengan teman-temannya. Karena sering bersama, Jina dan Seungmin terlihat semakin dekat. Lalu Hana dan Seungmin cerita bahwa mereka menyukai grup band yang sama. Hana tersadar bahwa Jina sudah mulai menyukai Seungmin, namun Jina belum mengakuinya. Setelah itu, Hyunta menemui Hana untuk meminta bantuan. Di sisi lain, Jina memberitahu ia tidak bisa makan bersama Seungmin karena ada acara penting. Seungmin terlihat senang ketika Jina membelai kepalanya. Ketika pulang sekolah, Hana mengajak Seungmin mendapatkan tanda tangan grup band yang mereka sukai. Setelah mendapatkan tanda tangan, Seungmin menemukan Jina dan Hyunta sedang berduaan. Rupanya Hanalah yang mempertemukan Jina dan Hyunta. Hyunta memberi Jina hadiah untuk setiap perayaan yang tidak sempat ia rayakan. Jina tidak ingin hadiah seperti itu. Ia hanya ingin agar Hyunta meluangkan waktu untuknya seperti yang Seungmin lakukan padanya. Setelah melihat mereka, Seungmin langsung keluar dari kafe. Jina menyusul dan menjelaskan bahwa ia tidak tahu Hyunta berada di sana. Jina juga kesal karena Seungmin pergi berdua bersama Hana. Jina pun pergi meninggalkan Seungmin. Saat pulang, Jina diikuti oleh penggemar beratnya. Rupanya si penguntit suka mengikuti Jina dan mencuri barang-barangnya di sekolah. Hyunta berusaha menelpon Jina untuk memperingatkannya, namun si penguntit tidak membiarkannya. Sementara itu, si penguntit berkata ia sudah lama tertarik dengan Jina. Setelah Jina putus dengan Hyunta, ia pun menjalankan aksinya untuk mendapatkan Jina. Namun ia sangat kesal ketika Jina mendapat pacar baru dan berciuman di depan matanya. Tak lama, Seungmin berhasil menemukan Jina. Kemudian Jina memukul si penguntit dan kemudian melarikan diri. Saat melarikan diri, si penguntit bertemu dengan Hyunta. Hyunta pun menyadari bahwa temannya itu adalah si penguntit yang selalu mengikuti Jina. Selanjutnya, polisi menangkap si penguntit. Hyunta menyuruh Seungmin agar lebih berhati-hati dalam menjaga Jina. Seungmin menyesal karena meninggalkan Jina pulang sendirian. Ia berjanji tidak akan meninggalkan sendirian lagi. Lalu Jina mengajak Seungmin menginap di rumahnya. Saat di rumah, mereka makan bersama. Jina merasa malu ketika Seungmin mengambil sisa makanan di bibirnya. Lalu mereka pun tidur bersama di sofa. Esok paginya, Jina menyapa Hyunta. Ia berterima kasih kepada Hyunta yang telah membantunya. Sebagai balasannya, Hyunta mengajak Jina berteman. Kemudian grup TikTok sepakat pergi liburan bersama. Namun Hyunta juga ingin ikut karena Jina sudah memaafkannya.
Keesokan harinya, Minji membawa mereka berlibur di vilanya. Mereka pun menghabiskan waktu dengan bermain bersama. Saat berdua, Hyunta mencoba mendekati Jina, namun Jina tidak memperdulikannya. Kemudian Hana membantu Seungmin yang sedang memasak. Sepertinya Hana tidak suka melihat Jina mendekati Seungmin. Selesai makan, mereka bermain permainan berbisik. Siapa yang penasaran harus mendapat pukulan. Saat bermain, Seungmin selalu penasaran dengan pertanyaan Jina hingga ia selalu mendapat pukulan. Lalu Jina penasaran dengan pertanyaan Hyunta kepada Hana. Rupanya Hana juga mulai tertarik dengan Seungmin. Malamnya, Hana meminta Seungmin menemaninya membeli obat. Namun Seungmin sedang berjalan bersama Jina di luar. Di jalan, Seungmin bertanya apa pertanyaan Hana. Jina cemburu dan tidak mau menjawab pertanyaan Seungmin. Seungmin berkata ia tidak menyangka dapat mendekati Jina karena dulu Jina terlihat sangat jauh. Tanpa sadar mereka akan berciuman, namun tak jadi karena merasa malu. Dari jauh Hana cemburu melihat mereka sedang berduaan. Lalu di rumah Hana yang kesal mengatakan kepada Hyunta bahwa Jina dan Seungmin membuat hubungan kontrak. Namun sekarang mereka sudah saling tertarik. Saat akan tidur, Jina memergoki Bawol dan Minji yang sedang berduaan dan rupanya mereka sudah berpacaran. Esok paginya mereka membagikan makanan yang tersisa. Hana tidak terima, ia merasa Jina selalu mengambil semuanya. Melihat itu, Hyunta pun menyadari bahwa Hana menyukai Seungmin. Hyunta menyarankan agar Hana menunggu waktu yang tepat untuk mendapatkan Seungmin. Saat latihan, Jina mendekati Hana untuk meminta maaf, namun Hana tidak menjawabnya. Lalu pelatih mengumumkan bahwa agensi membutuhkan dana bantuan. Karena Hana tidak berkembang dan agensi sudah banyak mengeluarkan dana untuknya, maka agensi meminta Hana membayar 10 juta won. Mendengar itu, Jina tidak setuju. Ia merasa Hana juga berusaha keras sama seperti yang lainnya. Jina mengajak Hana keluar dari agensi, namun Hana menolak. Ia bersedia membayar uang tersebut. Selanjutnya, Jina bersedih karena Hana mulai angkuh padanya. Padahal mereka sudah lama bersahabat sejak pertama kali latihan bersama. Lalu Jina membicarakan masalahnya dengan Seungmin. Seungmin berkata Jina tidak melakukan kesalahan apapun, dan ia menyarankan agar Jina tidak terlalu keras dengan dirinya sendiri. Selain itu, Jina juga khawatir dengan nasibnya setelah keluar dari agensi. Mendengar itu, Seungmin mengupload video Jina yang sedang bernyanyi ke YouTube. Seungmin percaya Jina tak butuh agensi untuk debut karena Jina mempunyai suara yang indah. 뭐해? 김치찌개 끓이려고요. 뭐 도와줄 거 없어? Selanjutnya, Jina bertemu dengan kakaknya Wendy. Wendy bertanya bagaimana Jina bisa berpacaran dengan Seungmin. Jina menjawab awalnya mereka berpura-pura, namun sekarang ia sudah jatuh cinta pada Seungmin. Setelah hubungan kontrak selesai, Jina berencana mengungkapkan perasaannya kepada Seungmin. Di sisi lain, pelatih berjanji mengembalikan uang Hana, asalkan Hana membujuk Jina kembali bergabung. Karena kalau Jina tidak ada, maka grup mereka tidak bisa debut. Berikutnya, Jina sangat bahagia karena banyak orang menyukai videonya. Sekarang, Jina juga tidak ragu memperlihatkan perasaannya kepada Seungmin. Sementara itu, Bawol dan Minji melihat rekaman interview Hyunta. Mereka menyadari Hyunta masih mengharapkan Jina. Hana sangat kesal karena semua orang hanya peduli pada Jina. Kemudian, Hana menemui Seungmin. Hana mengajak Seungmin berpacaran setelah hubungan kontraknya dengan Jina selesai. Hana mengaku sudah lama menyukai Seungmin, tapi Seungmin menolak karena ia akan terus menyukai Jina. Lalu Jina menjemput Seungmin dan menyuruh Hana menjauhi pacarnya. Tak lama Jina mendapat kabar bahwa hubungan kontrak viral di sosial media. Setelah itu, Bawol meminta maaf karena menemukan surat kontrak Jina dan Seungmin. Mungkin dari sanalah hubungan itu bocor diketahui banyak orang. Di sisi lain, Jina juga penasaran siapa yang membocorkan hal tersebut. Rupanya, Seungmin enggan menemui Jina karena surat kontraknya hilang entah kemana. Hana berbohong mengatakan bahwa Jina sangat marah dan tidak mau menemui Seungmin. Berita mengenai Jina semakin bertambah. Jina dikatakan sangat kejam karena mengancam Seungmin. Tak hanya itu, seseorang menyebarkan surat hubungan kontrak mereka di tembok sekolah. Kemudian Jina mencari Seungmin, namun Seungmin hilang entah kemana. Di ruang klub, Jina menyadari Hanalah yang telah menyebarkan kontrak tersebut. Lalu Jina menemui Hana. Jina bertanya mengapa Hana melakukan itu. Hana berkata ia ingin Jina kehilangan segalanya. Sejak pertama bergabung, Jina mendapat perhatian khusus dari agensi. Jina juga terus berkembang membuat Hana semakin tertinggal. Dan sekarang karena Jina keluar dari grup, Hana tidak bisa memulai debutnya. Hana menyalahkan Jina atas semua yang terjadi dalam hidupnya.
Tiba-tiba Seungmin membuat pengumuman agar didengar semua orang. Seungmin membenarkan ia dan Jina berhubungan kontrak. Namun ia tidak berpura-pura karena ia benar-benar mencintai Jina. Seungmin menganggap kontrak itu sebagai kesempatannya mendekati Jina. Seungmin meminta semua orang berhenti membenci Jina dan mendukungnya mendapatkan Jina. Semua orang terkagum mendengar pernyataan itu. Mendengar itu, Jina menjadi tenang dan tidak akan pernah menyerah. 가져야 되는 거 아니야? 말은 똑바로 해. 나는 뭐 당연하게 그런 것들 누린 줄 알아? Beberapa hari kemudian, rumor mulai mereda. Orang-orang mulai mendukung hubungan mereka. Namun, Hana berhenti dari sekolah. Sebelumnya, Hyunta berusaha melindungi Jina, namun hati Jina sudah milik orang lain. Kemudian, Jina menemui Hana. Jina meminta maaf karena membuat Hana kesulitan. Jina meminta Hana kembali bersekolah dan mereka kembali berteman. Di rumah, Seungmin mempersiapkan diri mengajak Jina berpacaran karena esok hubungan kontrak akan berakhir. Sementara itu, Jina sedang kepikiran. Rupanya Hana meminta Jina untuk tidak berpacaran dengan Seungmin karena Hana juga menyukai Seungmin. Esok paginya, Jina mengajak Seungmin bolos sekolah untuk menghabiskan waktu bersama. Di sisi lain, Hana sudah kembali bersekolah, namun ia kesal menyadari Jina dan Seungmin sedang bersama. Lalu Hana menemui Hyunta. Hana menyuruh Hyunta mendekati Jina agar ia dapat kesempatan mendekati Seungmin. Saat Seungmin mengambil sesuatu, Jina mengangkat telepon Seungmin. Rupanya Seungmin meminta dinas terkait untuk memperbaiki lampu jalan di dekat rumah Jina agar Jina terhindar dari bahaya. Malamnya, Seungmin bertanya bagaimana perasaan Jina dengan hubungan mereka. Jina merasa senang untuk pertama kalinya ia bisa melakukan banyak hal bersama seorang pria. Tepat jam 12 malam, Seungmin bersiap menembak Jina. Namun setelah berterima kasih, Jina berusaha menjauhi Seungmin karena hubungan kontrak sudah berakhir. Hari-hari berlalu, Jina dan Seungmin sama-sama merasakan kehilangan, merindukan waktu bersama. Lalu Hyunta menyapa Jina. Hyunta merasa Jina terlihat murung setelah hubungannya kandas. Sebenarnya Hyunta berencana mendekati Jina. Namun setelah melihat Jina menangis, ia sadar usahanya akan sia-sia. Hyunta menyuruh Jina tidak menyerah dengan cintanya dan disakiti seperti ini. Di rumah, ayah menegur Seungmin yang sedang bersedih. Ayah tahu Seungmin masih mencintai Jina. Ayah menyuruh Seungmin kembali mendekati Jina karena mungkin saja Jina juga sedang menunggunya. Di malam yang sama, Hana mengajak Jina bertemu. Hana ingin menghibur Jina karena mereka sudah berteman. Namun Jina tidak butuh teman seperti Hana. Jina tidak percaya telah memilih teman seperti Hana daripada pacar yang baik seperti Seungmin. Jina menganggap Hana bukan lagi temannya. Akhirnya Jina dan Seungmin kembali bertemu. Jina mengaku ia sangat mencintai Seungmin. Beberapa hari kemudian, Jina mendapat kabar Hana akan keluar dari sekolah. Minji merasa sedih kehilangan seorang temannya. Lalu Seungmin mengajak Jina bertemu. Seungmin ingin kembali melakukan hubungan kontrak, namun kali ini untuk selamanya. Jina menyetujuinya dan mereka sepakat untuk berpacaran. Yap, dengan begitu cerita pun selesai. Di awal cerita kita diperlihatkan dengan seorang gadis cantik bernama Arin. Hari ini Arin berulang tahun dan sedang di perjalanan menuju ke suatu tempat menggunakan taksi. Sang supir taksi yang ramah bercerita kalau dirinya berharap bisa kembali ke masa lalu. Ia bahkan rela menukar jiwanya jika hal tersebut bisa terwujud. Sebelum Arin turun dari taksi, sang supir berpesan pada Arin. Ia berharap agar Arin dapat memanfaatkan waktunya sebaik mungkin, karena Arin tak akan bisa mengulang masa lalunya meskipun dia menginginkannya. Arin hanya tersenyum heran mendengar perkataan bapak sopir tersebut. 그때로 다시 돌아갈 수 있다면 얼마나 좋을까? 후회 없는 시간 보내시게. Usai turun dari taksi, Arin kemudian menjumpai temannya bernama Siti Romlah. 여름아! Scene berpindah ke sebuah studio latihan. Kala itu, 6 pria bujang sedang mempersiapkan kejutan ulang tahun. Sebenarnya, 6 bujang ini akan debut sebagai idol bernama Astro esok hari. Namun karena sahabatnya berulang tahun, mereka rela kucing-kucingan dengan sang manajer untuk mempersiapkan kejutan. 6 bujang ini bernama Cha Eun-woo, MG, Jinjin, Rocky, Moonbin, dan juga Sanha. Usai mempersiapkan kejutan tersebut, seorang bujang bernama MG berkata bahwa Arin sudah
dekat. Usai mengecek keluar studio, MG lalu mengatakan bahwa sang manajerlah yang hendak kemari. Karena panik takut ketahuan, 6 bujang ini pun langsung mematikan lilin dan membereskan kejutannya. 그거 없는 척하죠 그냥. 맞아요. 그냥 숙소로 돌아간 줄 알 거예요. Karena tak terburu waktu, mereka pun mematikan lampu dan bersembunyi. Ternyata guys, yang datang bukanlah manajer, melainkan Arin dan Siti. 여름아, 아리나. 뭐야, 실장님 떴다며. Yap, 6 bujang ini akhirnya kecewa karena gagal memberikan kejutan. Meski gagal memberikan kejutan, Arin tetap berterima kasih kepada sahabatnya itu. Mereka kemudian hendak makan kue bersama. Tak lama kemudian, sang manajer datang dan memergoki mereka. Ketika terciduk itu, hujan lebat pun datang beserta petir yang menyambar. Tiba-tiba mereka pun menghilang dan kembali ke masa lalu, guys. Tunggu sobat, yang kembali ke masa lalu hanyalah 3 bujang saja. Mereka adalah Cha Eun-woo, Jinjin dan juga MG. Mereka terbangun di sebuah aula sekolah tepat 1 tahun yang lalu. Mereka bingung dong ya kan, mengapa mereka berada di sana, terlebih lagi mereka sedang mengenakan pakaian sekolah tersebut. Kala itu mereka belum sadar bahwa mereka telah kembali ke masa lalu. 교복은 또 뭐고? 결론 났네. 아니면 성균할 때 나 감전됐나? 야, 근데 왜 우리 지금 꿈꾸는 건가? Saat bingung dengan keadaan, tiba-tiba seorang guru datang dan memarahi mereka. Mereka pun kemudian kabur dari aula tersebut. Di luar sekolah, Eun-woo mengatakan bahwa dia sempat melihat poster yang bertuliskan tahun 2013. Ia akhirnya berspekulasi bahwa mereka telah kembali ke masa lalu. Meski tak masuk akal, tapi nyatanya inilah yang terjadi. 야, 그게 말이 되냐? 우리가 지금 과거로 와 있다는 거야? Tak lama kemudian datanglah Siti yang memarahi Eun-woo. Siti tak menyangka bahwa Eun-woo setega itu kepada Moonbin. Tentu saja dong ya kan, Eun-woo tak mengerti apa yang dimaksud Siti Romlah karena dia datang dari masa depan. Yap guys, ternyata mereka kembali ke masa lalu di mana Eun-woo dan Moonbin sedang bertengkar. Di sini guys juga terlihat bahwa Siti yang ada bukanlah Siti Romlah dari masa depan, melainkan Siti di masa sekarang. 아, 너 정말 비니한테 사과 안 할 거냐고. 비니가 조금 욱하는 건 있지만 심하긴 뭐가? 비니는 니들 생각. Karena kembali ke masa lalu, Eun-woo mengatakan bahwa mereka harus mulai dari awal lagi agar mereka bisa debut. MG mengatakan bahwa hal itu tak perlu karena mereka sudah latihan di masa depan. Mereka hanya perlu melakukan pertunjukan dan kembali mengikuti audisi. Jinjin yang suka nonton film lalu mengatakan bahwa jika mereka merubah masa sekarang, maka masa depan yang telah mereka lalui pun bisa berubah juga. Eun-woo lalu setuju dan mengatakan bahwa mereka harus melakukan hal yang sama persis agar masa depan tidak berubah. 그건 우리가 지금부터 했던 것들이 쌓이면서 만들어진 미래니까 그렇지 바보야. 우리가 미래에서 이미 다 봤는데 뭐가 어떻게 달라져? 야, Mereka kemudian pergi ke ruang latihan. Di sana Siti kembali marah-marah guys pada Eun-woo yang tak mau minta maaf pada Moonbin. Eun-woo hanya cuek karena ia tahu bahwa dirinya dan Moonbin akan segera baikan. Siti lalu mengomel bahwa mereka tak pernah serius dalam latihan. Ditambah lagi hubungan mereka dengan Moonbin yang sedang retak. Tak hanya itu, lagu ciptaan mereka saja belum rampung diciptakan. Ketiga bujang ini terus mengabaikan Siti dan kemudian mengambil alat musik. Yap, Siti langsung terkejut guys dan kagum mendengar lagu yang mereka mainkan. Bagaimana bisa mereka menyanyikan lagu sebagus ini padahal sebelumnya mereka tak memiliki karya. Ternyata lagu ini adalah lagu mereka dari masa depan. 언제 이렇게 나의 첫사랑이기 때문에. Usai menyanyikan lagu tersebut, mereka kemudian sepakat untuk menggunakan lagu ini dalam audisi. Awalnya Jinjin ragu karena takut merubah masa depan. Eun-woo mengatakan bahwa jika mereka lolos audisi, maka masa depan tak akan berubah. Karena sudah sepakat menggunakan lagu dari masa depan, Eun-woo yang juga seorang komposer musik pun mulai menyalin not lagu di komputer. Ia lembur mengerjakan proyek tersebut dan ditemani oleh Arin. Ketika itu hujan turun dengan derasnya, petir pun menyambar dan lampu mati guys. Eun-woo langsung sedikit kesakitan dan kesal karena dia belum sempat menyimpan filenya.
Sekedar info ya guys, di masa sekarang personel grup mereka hanya berempat. Mereka terdiri dari Eunwoo, MG, Jinjin, dan Moonbin. Karena di masa depan mereka berjumlah 6 orang, MG dan Jinjin pun kembali mengingat-ingat bagaimana proses Rocky dan Sanha bisa masuk ke grup mereka. Nah, by the way guys, Sanha ini adalah adiknya Jinjin. MG dan Jinjin ingin Rocky dan Sanha masuk ke grup sesuai dengan alur yang ada agar masa depan tidak berubah. Di ruang latihan, MG bertanya pada Eunwoo apakah ia sudah selesai menyalin not lagunya di komputer. Ia juga bertanya mengenai lagu untuk debut dan album mereka di masa depan. Dengan spontan, Eunwoo langsung marah pada MG. Boro-boro memikirkan lagu di masa depan. Lagu untuk festival saja belum rampung diciptakan. 원장님 페스티벌 때 불을 누르다 막혀 있는데. 뭐? 아, 그 서브러스 나는 발라드곡도 미리 뽑아서. 뭔 타이틀이고 뭔 데뷔곡이야. Mendengar hal tersebut membuat Jinjin dan MG terkejut dong ya kan. Bagaimana bisa Eunwoo berubah seperti ini? Mereka kemudian menyadari bahwa Eunwoo dari masa depan sudah menghilang dan Eunwoo yang ada adalah yang asli. Saat makan bersama, MG dan Jinjin yang kepo pun bertanya langsung pada Eunwoo apakah semalam dia tersambar petir atau semacamnya. Eunwoo pun langsung kesal karena MG dan Jinjin bertanya hal aneh seperti itu. 야, 천둥먹이를 맞았다든지. 더위 먹었냐 니네? Eunwoo dan Siti pun pergi meninggalkan mereka. Ketika itu tiba-tiba MG bertingkah aneh sobat. Ia bersikap seolah-olah dirinya juga telah berubah. Yap, tentu saja dong ya kan, MG hanya bercanda. 그러니까 우리도 조만간 이렇게 된다는 거지. Mereka kemudian pergi ke alun-alun untuk melihat pertunjukan Sanha. Usai pertunjukan itu, mereka mengajak Sanha bergabung ke grup. Tentu saja Sanha langsung menerimanya tanpa pikir panjang. Yap, proses Sanha masuk ke grup sudah terjadi sebagaimana semestinya. 이현사나 됐어요? 뭘 물어봐? 네, 기다리고 있었어요. 야 잘됐네. Shin berpindah ke rumah Arin di mana ia melihat abangnya yang pengangguran terus menonton bola. Sang abang kemudian mengajak Arin untuk menonton bersamanya. Arin malas bergabung karena ia sudah tahu siapa pemenangnya. Di sini terlihat bahwa Arin sepertinya mengetahui masa depan. Apakah Arin juga datang dari masa depan? Entahlah, aku pun nggak tahu guys. Lanjut ya, di sini kita diberitahu bagaimana Eunwoo dan Moonbin bisa bertengkar. Kala itu mereka berempat sedang latihan di sekolah. Saat asik latihan, tiba-tiba seorang senior datang memarahi mereka. Senior kesal karena mereka memakai ruang latihan tanpa izin darinya. Diketahui sang senior ini juga memiliki tim untuk tampil di festival. Itulah guys, mengapa ia marah tak jelas karena takut disaingi. Karena dimarahi terus, terlebih lagi ruang latihan adalah fasilitas bersama, Moonbin pun akhirnya hilang kesabaran. Ia memberanikan diri untuk melawan sang senior. Terjadilah sedikit baku hantam kala itu. Eunwoo sebenarnya juga kesal pada sang senior, tapi ia tak ingin membuat keributan. Karena itulah Eunwoo malah memarahi Moonbin yang tak bisa menjaga kesabaran. Moonbin tak habis pikir mengapa Eunwoo tak berada di pihaknya, padahal ia marah karena membela timnya. Karena pertengkaran itu, Eunwoo akhirnya mengeluarkan Moonbin dari tim guys. 이 새끼가 진짜. Di malam harinya, Arin menjumpai Moonbin. Ia memintanya untuk berdamai dengan Eunwoo agar mereka bisa kembali latihan. Arin ini ternyata adalah sahabat dan teman masa kecil Moonbin. Moonbin juga telah menaruh hati padanya guys. Meskipun demikian, Moonbin tetap menolak permintaan Arin karena ia pun sudah malas dengan Eunwoo. Esok harinya, MG dan Jinjin pun mengingat-ingat bagaimana alur selanjutnya. Yap, ternyata alur selanjutnya adalah bahwa hari ini Arin akan menjumpai Eunwoo dan membujuknya. MG dan Jinjin akhirnya lega karena sebentar lagi Eunwoo dan Moonbin akan baikan. Mereka mengatakan bahwa mereka sedikit khawatir karena Eunwoo yang ada adalah Eunwoo yang asli. Eunwoo yang asli adalah seseorang yang memiliki gengsi yang tinggi. Mereka takut masa depan berubah dan Eunwoo tak mau minta maaf pada Moonbin. Tak sengaja kalimat Eunwoo tak mau minta maaf pada Moonbin terdengar oleh Siti guys. Ia langsung meledak-ledak dan murka. 야, 너 어디서부터 들은 거야? 이거 진짜 Ia kemudian bergegas menjumpai Eunwoo yang harusnya bicara dengan Arin. Yap guys, karena hal tersebut alur ceritanya jadi berubah dong ya kan. Harusnya hanya Arin dan Eunwoo saja yang bicara hari ini. Sayangnya Siti datang dan menghancurkan semuanya. Dengan begitu maka tak ada yang bisa menjamin masa depan.
Di sisi lain, Moonbin sedang digangguin oleh preman jalanan. Kala itu Rocky datang menyelamatkannya. Ternyata guys, sejak keluar dari tim, Moonbin selalu latihan di jalanan. Ia kemudian bertemu dengan Rocky dan mengajarinya. Rocky ini sebenarnya juga sekolah di SMA yang sama, namun ia adalah adik kelas. Karena sering latihan bersama, kedekatan antara mereka pun tercipta. Moonbin bahkan sudah menganggap Rocky sebagai adiknya sendiri. Karena hal demikian, atas usulan Arin pun, MG dan Jinjin datang ke tempat Rocky nongkrong. Mereka membawa speaker besar dan mengajak Rocky rap battle. Tentu saja dong ya kan, rap battle yang mereka lakukan sangat spektakuler guys. Keren sekali. Chemistry mereka juga sangat bagus hingga cocok untuk kolaborasi. Go. Moonbin yang melihat itu pun ikut senang. Jinjin lalu mengajak Rocky bergabung ke tim. Mendengar hal tersebut, Moonbin hanya terdiam. Arin kemudian mengajak Moonbin untuk mengobrol. Moonbin lalu dengan senang hati menceritakan tentang Rocky. Rocky adalah anak yang suka memendam dan tak ingin terlibat masalah. Sangat lucu ketika Moonbin melihat Rocky yang menahan emosinya dikala ada masalah. Arin lalu mengatakan bahwa sifat Rocky sama persis dengan Eunwoo. Moonbin bisa menerima Rocky, namun mengapa tidak dengan Eunwoo? Mendengar itu, ekspresi Moonbin langsung berubah. Ia tak ingin membahas apapun lagi tentang Eunwoo. Ia kemudian pergi meninggalkan Arin. 은우도 생각해보면 은우 얘긴 그만하자. Lanjut cerita, karena tebakan Arin benar, sang abang meminta Arin untuk meramalkan kembali siapakah yang akan menang untuk pertandingan bola berikutnya. Abangnya ingin taruhan dengan prediksi adiknya tersebut. Tiba-tiba Arin mengatakan bahwa dia hanya asal menebak. Ia benar-benar tak tahu siapa yang akan menang. Sebenarnya Arin ini dari masa depan atau bukan ya? Entah. 야, 아린아! Di sekolah guys, MG mencoba membahas hal yang terjadi dengan Jinjin. Sayangnya sobat, tiba-tiba Jinjin berubah dan tak ingat lagi akan masa depan. MG pun mengira Jinjin bercanda karena sebelumnya ia juga pernah bercanda. Ternyata guys, Jinjin dari masa depan benar-benar telah menghilang. Dan yang ada saat ini adalah Jinjin yang asli. Kini hanya tersisa MG saja yang berasal dari masa depan. 장난하지 마. 소리야. 나 혼자 이제 어떡하라고. Eunwoo lalu latihan piano sendiri di sekolah. Ia kemudian dihampiri oleh senior dan mengolok-oloknya. Senior merasa kasihan dengan Eunwoo yang timnya telah hancur. Senior juga mengatakan bahwa hanya ada satu perwakilan dari sekolah yang akan lanjut ke audisi. Untuk itu, tim Eunwoo harus menang di acara festival jika ingin lanjut ke audisi. Melihat bakat Eunwoo yang sangat bagus, sang senior lalu memintanya bergabung pada tim mereka. Jika Eunwoo berminat, Eunwoo bisa datang ke sekolah malam ini untuk latihan bersama. Nah, malam harinya MG mencoba menceritakan hal yang terjadi dengan Jinjin. Ia berkata bahwa sebelumnya mereka bertiga datang dari masa depan. Eunwoo yang hilang ingatan tentu saja menganggap MG bercanda. Gila kau nih. 사실이라니까? 알았어. 했단 말이야. 널 좀 소설 쓰냐? Tak lama kemudian, Siti dan Arin pun datang. Mereka heran mengapa Eunwoo belum tiba. Padahal harusnya malam ini adalah jadwal mereka latihan. Yap guys, ternyata Eunwoo malah datang ke sekolah dan memilih untuk bergabung dengan senior. 올 줄 알았다? Karena MG kini hanya seorang diri, ia pun mengajak Arin keluar. Ia meminta Arin membantunya untuk membujuk Moonbin karena Moonbin sangat dekat dengan Arin. Tak ada yang bisa MG harapkan dari Jinjin lagi. Sesekali MG juga keceplosan tentang hal di masa depan dan itu membuat Arin kaget. Ekspresinya membuat kita bingung apakah Arin yang sekarang adalah Arin yang asli atau justru Arin dari masa depan guys. 은우도 생각해보면 은우 얘긴 그만하자. 교복은 또 뭐고? 결론 났네. 아니면 성진할 때 나 감전됐나? 야, 근데 왜 우리 지금 꽁꽁은 건가? Di sisi lain, Moonbin dan Rocky didatangi oleh preman jalanan. Sang preman mencari gara-gara dengan mereka hingga terjadilah baku tumbuk guys. Tahu kalian baku tumbuk kan? Baku hantam. 연합아? 어? 연합아? 꺼지게 해드려야죠.
Arin dan MG yang tak sengaja melihat hal itu pun langsung membantu. MG datang dengan jantannya, namun malah bersujud minta ampun. Sementara Arin mencoba menelpon teman-temannya untuk datang membantu. Di sekolah, Eunwoo terlihat tidak fokus latihan. Ia sebenarnya tak suka jika harus bergabung dengan senior. Ia merasa bersalah karena mengkhianati teman-temannya. Namun, ia tak punya pilihan lain karena ia ingin debut menjadi idol. Panggilan telepon dari Arin pun masuk. Mendengar Moonbin CS sedang dalam bahaya, Eunwoo pun sedikit goyah. Ia sangat ingin membantu, namun gengsinya terlalu tinggi. Ia kemudian mengabaikannya. Saat latihan itu, sang senior terus marah karena Eunwoo yang melamun. Eunwoo akhirnya sadar bahwa pilihannya tidaklah benar. Ia kemudian menghina lagu karya sang senior yang terasa seperti sampah. Ia kemudian memutuskan untuk keluar dari tim tersebut. Ia lalu berlari untuk menolong teman-temannya yang terlibat perkelahian. Namun sayangnya sobat, Eunwoo telat membantu. Di kantor polisi, Siti mencemaskan wajah Moonbin yang memar. Yap guys, ternyata Siti ini menyukai Moonbin. Itulah mengapa dia selalu cerewet agar Moonbin dan Eunwoo bisa baikan. Ia sangat ingin melihat Moonbin debut menjadi idol suatu saat nanti. Tak lama kemudian, Eunwoo pun datang menghampiri. Eunwoo pun bersedia menjadi wali mereka agar mereka bisa dibebaskan dari kantor polisi. Tak hanya itu guys, Eunwoo juga minta maaf dengan Moonbin dan memintanya untuk kembali pada tim. Moonbin akhirnya mau memaafkan dan kini mereka kembali bersama. Yap, kini personel lengkap boy group Astro telah terbentuk. 니들 다 푼 거지? 우리 화해한 거다? 내가 원래 문민사고처리 전담이잖아. Di rumah, Arin memikirkan tentang perkataan MG. Ia curiga jangan-jangan MG juga dari masa depan. Yap, guysku, ternyata Arin yang sekarang juga berasal dari masa depan. Saat berpikir itu, tiba-tiba sang abang datang dan kembali meminta Arin menebak klub bola mana yang akan menang. Arin kembali mengatakan bahwa ia tak tahu. Ketika sang abang berjanji ia akan mencari pekerjaan jika tebakan Arin benar, Arin pun memberitahu jawabannya. Ia berharap abangnya tak menjadi pengangguran lagi. Di sekolah, para sejoli ini kembali berkumpul. Siti sangat senang karena Moonbin telah kembali. Di sini, MG malah menggoda Siti karena di masa depan Siti akan menjadi pacarnya. Ia tak peduli Siti yang sekarang menyukai Moonbin karena di masa depan dirinya lah yang menjadi pacar Moonbin. Eunwoo lalu memutarkan lagu yang akan mereka gunakan di festival. MG lalu mengatakan bahwa bukan lagu ini yang seharusnya mereka gunakan. Ia keceplosan bahwa Eunwoo di masa depan ingin menggunakan lagu di masa depan. Tentu saja hal tersebut membuat Arin semakin curiga bahwa MG memanglah dari masa depan. Arin kemudian mengajak MG untuk ngobrol empat mata guys. MJ, 너 나 좀 봐. MG lalu menyatakan semuanya kepada Arin. Arin akhirnya mengaku bahwa dirinya juga dari masa depan. Selama ini ia berpikir bahwa hanya dirinya sajalah yang datang dari masa depan. Arin mengatakan bahwa Eunwoo berubah sejak hujan petir malam itu. Begitu juga dengan jin-jin yang mungkin berubah di malam berikutnya ketika hujan dan petir datang. Mereka kemudian menyimpulkan bahwa hujan dan petir itulah yang membuat mereka kembali ke masanya. By the way guys, ternyata Arin ini sudah 3 kali bolak-balik dari masa depan ke masa lalu loh. Gak tahu kalian kan? Pertama kalinya adalah ketika Arin kembali ke masa di mana ia pertama kali berkenalan dengan Eunwoo CS. Arin tak terlalu mengingat kejadian tersebut sehingga ia menganggap bahwa itu hanyalah mimpi. Yang kedua kalinya ia baru sadar bahwa itu bukanlah mimpi. Namun kala itu ia tak tahu harus berbuat apa. Dan yang sekarang adalah yang ketiga kalinya. Arin kemudian meminta bantuan kepada MG. Bantuan apakah itu? Yuk kita lanjut guys. Keesokan harinya, mereka semua berkumpul untuk mempersiapkan pertunjukan. Lagi-lagi MG mengatakan bahwa bukan lagu inilah yang harusnya mereka mainkan. Jin-jin langsung meledeknya karena MG selalu membahas masa depan. Mereka kemudian bernyanyi bersama. Merdunya suara mereka membuat para siswa berdatangan. Tak terkecuali si senior laknat jahanam ini guys. Ia benar-benar memanas melihat Eunwoo CS kumpul kembali.
Karena takut tersaingi, sang senior pun latihan dengan kerasnya. Sayangnya member lainnya tak serius dalam latihan. Hal ini membuat sang senior kesal dan langsung mengeluarkan mereka. Arin dan MJ pergi ke ruang latihan. Ternyata Arin minta tolong agar MJ kembali saja ke masa depan. Ia ingin masa sekarang berjalan dengan semestinya agar masa depan tak berubah. Ia juga akan menyusul ke masa depan sesegera mungkin. Nah, by the way guys, Eunwoo dan Jinjin kembali ke masa depan ketika ada hujan lebat dan sedang duduk di depan komputer. Untuk itulah MJ sekarang duduk di depan komputer dan kebetulan sedang hujan. Ketika petir menyambar, tiba-tiba 먼저 가서 기다릴게. 내 과거를 잘 부탁한다. 아예 미래로 와버린 건가? Yap guys, ternyata Arin lah yang pindah ke masa depan. Ia terbangun di depan gedung konser. Kala itu adalah 1 jam menjelang Astro debut. Siti kemudian mengajak Arin masuk ke dalam karena penonton telah dipersilahkan masuk. Karena Arin dan Siti adalah sahabat Astro CS, maka mereka pun dijemput oleh MJ untuk datang ke backstage. Di sini Arin senang karena akhirnya Astro berhasil debut. Ketika menuju backstage tersebut guys, tiba-tiba Arin pun pingsan. Yap, ternyata Arin kembali ke masa lalu. Arin terbangun di ruang kelas. Karena masa depan tersebut sangat singkat, ia akhirnya berpikir bahwa itu hanya mimpi. Kala itu Siti langsung mengajak Arin ke ruang latihan karena ada masalah dengan Eunwoo CS. Saat hendak ke ruang latihan, Arin bertemu dengan MJ. Ia bertanya apakah yang terjadi kemarin. MJ lalu bingung dibuatnya. Karena hal itu Arin menyimpulkan bahwa MJ sukses kembali ke masa depan. Dan yang dilihatnya tadi hanyalah mimpi. Di belakang Arin, MJ justru tertawa karena dia hanya berbohong. Yap guys, MJ belum berhasil kembali ke masa depan. Dan yang dilihat oleh Arin bukanlah mimpi. 돌아왔구나. 과거의 모습으로. 누가? 무슨 생각을 그렇게 하냐? MJ. Di ruang latihan, Eunwoo menjelaskan permasalahannya. Ternyata lagu yang mereka ajukan dianggap sebagai plagiarisme. Sebenarnya guru pembimbing tahu bahwa lagu mereka adalah yang ori dan dibuat dari nol. Hanya saja senior mereka terlebih dahulu mengajukan lagu yang sama persis dan mengklaim bahwa dialah yang menciptakannya. Karena hal itulah lagu mereka tak bisa diajukan untuk tampil di festival. Siti sangat kesal. Terlebih lagi ia tahu bahwa Eunwoo berjuang mati-matian demi membuat lagu tersebut. Nah, by the way guys, waktu pertunjukan sudah sangat dekat. Sangat tidak memungkinkan bagi mereka untuk membuat lagu sekarang. MJ lalu mengatakan bahwa bukan lagu ini yang harus mereka nyanyikan. Tentu saja yang lain kembali mengejek MJ dengan kehaluan masa depannya. Di sisi lain, kini Arin sadar bahwa MJ belum kembali ke masa depan dan sedang mengerjainya. 그리고 MJ, 저 나 좀 봐. 이게 정말 내가 만든 곡이라는 거야? 아, 그렇다니까. 하나, 둘, 셋, 화이팅! 가자! 이제 진짜 시작하자. 니들이 안 믿었잖아. MJ lalu meminta maaf pada Arin dan mengatakan bahwa ia hanya bercanda. Ia kemudian mengatakan bahwa Eunwoo dari masa depan sempat ingin menggunakan salah satu lagu di album mereka untuk dijadikan lagu festival. Arin kemudian teringat dengan detik-detik sebelum Eunwoo kembali. Yap, ternyata malam itu Eunwoo sedang menyalin not lagunya ke komputer. 은우가 만들어 놓은 곡이 있을 수 있다는 말이야? MJ dan Arin pun pergi ke ruang latihan. Mereka kemudian mengecek file yang dibuat Eunwoo hari itu. Sayangnya guys, file tersebut tak tersimpan karena listrik yang padam. Arin kemudian mengecek fitur autosave di komputer tersebut. Benar saja guys, 80% progres lagu masih tersimpan di sana. Di sisi lain, senior datang mengejek Eunwoo. Ia mengatakan bahwa ia telah mengubah timnya menjadi ciwi-ciwi imut. Ia optimis bahwa timnya lah yang akan menang di pertunjukan festival. Eunwoo yang kesal lantas mengatakan, apakah kamu bangga mencuri karya orang lain? Si senior tak tahu malu ini pun justru mengatakan bahwa ia sangat berterima kasih. 무대에서 그 찐따들 데리고 괜찮겠어요? 척하는 거야? 멍청한 거야? Sang senior kemudian ke ruang latihan dan melatih tim ciwi-ciwinya guys. Beberapa siswa yang mendengarnya pun sadar bahwa lagu Eunwoo CS telah dicuri. Mereka kasihan kepada Eunwoo CS, padahal mereka telah berusaha dan bersusah payah juga. MJ dan Arin kemudian menunjukkan lagu di masa depan tersebut kepada teman-temannya. Eunwoo bahkan tak yakin bahwa lagu sebagus ini adalah karyanya. Apalagi ia sama sekali tak ingat pernah membuat lagu ini. Arin kemudian mengatakan kejadian sebenarnya.
tak luput dengan fakta dirinya dan MG yang datang dari masa depan. Meski sukar dipercaya guys, namun bukti telah berada di hadapan mereka. Yap, lagu dari masa depan ini bisa dianggap sebagai buktinya. 그동안 과거니 미래니 했던 게 장난이 아니었던 거야? 근데 안 믿을 수가 없잖아. 지금 이 곡을 듣고. 네가 앞으로 미래를 만들어낼 노래들. 이게 정말 내가 만든 곡이라는 거야? 아 그렇다니까. MG mengatakan bahwa dirinya dan Arin bisa saja hilang ingatan tentang masa depan, seperti yang telah terjadi kepada Eunwoo dan Jinjin. Siti sedikit kesal mengapa hal sebesar ini tak pernah diceritakan padanya. MG ikutan kesal dan mengatakan bahwa ia telah mengatakannya setiap hari. Namun semua orang menganggapnya bercanda. Mereka pun tertawa kala itu. 니들이 안 믿었잖아. Moonbin lalu bertanya, apakah kisah di masa depan senior benar-benar menyurik lagu mereka? Arin mengatakan bahwa seharusnya tak seperti itu. Alur yang ia ingat benar-benar telah berubah. MG lalu mengatakan bahwa ini adalah salahnya. Ia mengatakan hal yang membuat Siti salah paham. Karena salah paham, Siti akhirnya datang ke ruang latihan untuk marah-marah. Padahal kejadian yang harusnya terjadi hanyalah momen di mana Arin membujuk Eunwoo. Sejak itulah alur berjalan dengan tak semestinya. Karena lagu yang baru ini adalah buatan Eunwoo di masa depan, Eunwoo yang sekarang optimis bahwa ia bisa menyelesaikannya. 완성되지 않은 뒷부분 내가 잘 만져볼게. 우리 연습실로 이동하자. Lanjut dong ya, Arin dan Moonbin jalan bersama. Kala itu Moonbin bertanya bagaimana keadaan masa depan. Apakah di masa depan kita pacaran? Arin tersenyum dan mengatakan bahwa hubungan mereka akan tetap sama. Yap guys, hanya sebatas teman. Mendengar itu Moonbin sedikit kecewa. Padahal ia berniat untuk menyatakan cintanya di umur 20 tahun. Arin mengatakan bahwa di masa depan Moonbin tak pernah menyatakan cintanya. Sebaliknya Moonbin lah yang akan mendapat pernyataan. Siti akan menyatakan cintanya suatu saat nanti. Hal tersebut membuat Moonbin bingung. Saat membeli makanan, Siti bertanya bagaimana perasaan Arin yang datang dari masa depan. Arin mengatakan bahwa awalnya ia bingung. Di masa depan ia selalu bertanya-tanya, mengapa dulu aku begini, dulu aku begitu. Ia yang di masa depan selalu menyesal dengan keputusan yang ia buat. Setelah kembali ke masa lalu, ia kemudian sadar bahwa yang ia lakukan bukanlah kesalahan. Dan memang begitulah alurnya. Berkat kembali ini, dia jadi mengingat momen-momen mengapa suatu hal harus dilakukan. Siti lalu mengatakan bahwa ketika ia tahu Moonbin menyukai Arin, Siti sempat merasa nyesal menjadi temannya. Ia minta maaf karena hal itu. Dalam hati Arin mengatakan bahwa ia akan berusaha agar Arin tak menyesal lagi. Ia akan membantu Siti menggapai cintanya. 나랑 친구 된 거 후회하지 않게 도와줄게. Di sini kita jadi tahu bahwa perkataan Arin pada Moonbin adalah bohong. Yang ia katakan adalah harapannya di masa depan. Ia ingin mewujudkan cinta Siti kepada Moonbin. Dengan bantuan MG, Eunwoo berusaha menyelesaikan lagu tersebut. Di sini MG sedikit bingung karena ia lupa lirik yang ia nyanyikan di masa depan. Yap guys, ia ingat lirik member lain, tapi lupa dengan liriknya sendiri. Arin kemudian bersenandung untuk membantu ingatan MG. Bukannya MG yang ingat, tapi justru Eunwoo lah yang langsung mengarang lirik. Tentu saja itu adalah lirik yang indah. Dengan ini lagu pun rampung diselesaikan. Mereka kemudian latihan bersama dengan begitu riangnya. 안무는 로키랑 내가 했던 거랑 연습실에서 연습했던 거. 이제 진짜 시작하자. Hari festival pun diadakan. Grup ciwi-ciwi senior lah yang tampil duluan. Di ruang tunggu, Eunwoo CS sedikit merasa deg-degan guys. Meski begitu, mereka optimis bahwa di penampilan kali ini mereka akan menang. Saat persiapan tampil, tiba-tiba MG merasakan hal yang aneh pada dirinya. Apakah MG akan segera kembali ke masa depan? Entahlah guys, aku pun gak tahu. 하나, 둘, 셋, 화이팅! 가자! Eunwoo CS pun naik ke atas panggung dan mempersembahkan lagu terbaik dari mereka. Arin kemudian merekam penampilan mereka dengan menguploadnya ke YouTube. Saat 100% uploadan telah selesai, Arin pun ketiduran sobat. Kala itu hujan dan petir juga menyambar. Apakah yang terjadi? Entahlah.
Di suatu pagi Arin terbangun dari tidurnya. Ternyata ia telah kembali ke masa depan. Itu adalah hari di mana boy group Astro akan debut. Arin kemudian bergegas pergi. Kala itu ia tak sengaja melihat abangnya berpenampilan rapi. Yap guys, ternyata sang abang telah bekerja. Prediksi si Arin benar dan sang abang menepati janjinya. Arin ikut senang karena sang abang sudah tak pengangguran lagi. Saat ke gedung konser, Arin menaiki taksi yang sama seperti di awal film. Yap sobat, tahu nggak Glenn? Bapak taksi inilah yang ternyata mengirim Arin ke masa lalu. Gimana caranya guys? Entahlah ya, nggak tahu. Di backstage, MG tiba-tiba bersikap aneh. Hah, ngapa dia? MG baru balik dari masa lalu ternyata. Ia bingung dengan keadaan. Ia bahkan mengira bahwa yang terjadi selama ini adalah mimpi. Karena teman-temannya tak mengingat apapun tentang kembali ke masa lalu. 꿈인가? 그동안 있었던 게 다 꿈인 거야? 아이씨, 과거에서 묻은 거 기억 안 나? 말이야. MG kemudian menjemput Arin dan Siti untuk ke backstage. Ingin mengatakan bahwa ia ikut senang bahwa akhirnya Astro bisa debut. Meski masa lalu sedikit berubah, namun pada akhirnya di masa depan boy group Astro tetap bisa debut. Nah, tunggu guys, nggak 100% sama persis lah ya. Ada sedikit perubahan juga di masa depan. Jika masa depan sebelumnya Siti berpacaran dengan MG, lain halnya di masa sekarang. Moonbin lah yang berpacaran dengan Siti. Tentu saja ini adalah ulah Arin yang ingin mempersatukan Siti dan Moonbin. Hal ini membuat MG kaget karena yang ia ingat adalah Siti merupakan pacarnya. Bagaimana bisa tiba-tiba Siti berpacaran dengan Moonbin? MG lalu mengatakan bahwa percuma saja ia mendekati Siti di mimpi tersebut. Arin kemudian mengatakan bahwa tak ada hal yang percuma bagi orang yang mempersiapkan masa depan. Mendengar itu, MG jadi sadar bahwa semuanya bukanlah mimpi, melainkan hal yang nyata. Ia yang sedih tak jadi pacaran dengan Siti pun seketika ceria. Ia senang karena pengalaman hal yang mustahil terjadi pada dirinya. Arin kemudian mengatakan bahwa mimpi kita pasti lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Oke ya guys, boy group Astro pun akhirnya debut dan cerita pun tamat. 애들 배고프겠다 어디 갔어? 과거로 가 떨어지진 않는 거니? 야! 나 이걸로 도박치. 저렇게 들어가 잘하겠어. 다른 아, 너 진짜 왜 그렇게? 죄송합니다. Mengisahkan dua taruna akpol Korea Selatan yang sedang mencari pacar. Tapi sayangnya, gadis incaran mereka justru menjadi korban penculikan. Berhasilkah mereka menyelamatkan gadis itu? Ngogey, ini dia ceritanya. Pembukaan mahasiswa baru untuk taruna dan taruni akpol sudah dimulai. Anak muda dengan berbagai latar belakang banyak mendaftar. Di antaranya adalah Gijun dan Hyol. Pertemuan pertama antara keduanya menciptakan kesan buruk. Keduanya enggan menjalin pertemanan. 중동 30반 요즘 올려주세요. Hingga suatu hari saat tes final lari ke puncak bukit, kaki Hyol terkilir. Hyol pun memohon agar dibantu Gijun sampai ke garis finish tepat waktu. Ia sangat ingin lolos dan menempuh pendidikan akpol. Dijanjikan traktiran steak, Gijun pun membantu Hyol. Gijun bersusah payah menggendong Hyol agar sampai garis finish. Sementara taruna yang lain serta pengawas mereka sudah menunggu lama. Ketika sampai, mereka sudah ketakutan karena telah melebihi batas waktu yang disediakan. Hyol pun menceritakan alasan mereka bisa sampai paling lama. Beruntung, pengawas yang dijuluki Medusa ini memaafkan mereka dan mengapresiasi Gijun karena sudah menolong Hyol. Medusa pun menghukum taruna lain yang tak mau membantu Hyol ketika kesusahan. Sebagai seorang polisi, mereka harus mendahulukan pertolongan untuk orang lain dibanding kepentingan diri sendiri. Sejatinya, keduanya memiliki sifat dan latar belakang yang berlawanan. Gijun mendaftar akpol karena biaya sekolahnya gratis. Diketahui ia seorang anak yatim yang hidupnya kurang mampu. Gijun adalah anak yang polos, penuh semangat namun kurang cerdas. Sedangkan Hyol mendaftar karena memang tertarik dengan akpol sejak SMA. Ia anak yang cerdas, penuh perhitungan namun sedikit kaku. Selain itu, Hyol ini selalu memperhatikan kebersihan benda-benda yang ada di sekelilingnya. Sejak kejadian tolong-menolong itu, Gijun dan Hyol menjadi sahabat. Tak terasa, 2 tahun telah mereka lalui. Mereka banyak menerima pelajaran seperti menyelamatkan korban penculikan serta teknik bela diri yang kelihatannya konyol.
점프 and 핫! 하이야! 자, 봤지? 하이야! Tinggal di asrama sebagai seorang taruna terkadang membuat mereka merasa bosan dan ingin menikmati dunia luar. Ditambah sebentar lagi malam Natal. Melihat Jae-ho pamer pacar cantik, jiwa kejombloan Gi-jun dan Hae-yeol meronta-ronta. Setelah dipaksa, Jae-ho pun memberitahu tempat ia bertemu dengan sang pacar, yaitu sebuah klub terkenal bernama Octagon. Gi-jun dan Hae-yeol pun bersemangat pergi ke Octagon. Mereka sudah percaya diri malam Natal nanti bisa dihabiskan bersama pacar masing-masing. Lantaran tak memiliki baju mahal, mereka pun meminjam baju milik Jae-ho. Setelah siap, mereka meminta izin keluar asrama sebentar pada Profesor Yang, salah satu pengajar di sekolah mereka. Setibanya mereka di Octagon, dua bestie ini begitu kegirangan dan terpukau melihat hingar-bingar suasana klub. Mereka sangat heboh karena bisa bertemu dengan banyak artis terkenal. Tak mau berlama-lama, mereka pun beraksi mencari wanita idaman mereka. Sayangnya, kejujuran mereka yang mengakui kalau mereka adalah taruna Akpol membuat para wanita di sana tak tertarik dengan mereka. Bahkan ada yang sampai mengatakan jika menjadi polisi, maka hidup mereka akan miskin selamanya. Tak berhasil memikat satu wanita pun, Gi-jun dan Hae-yeol pindah minum-minum ke sebuah warung kecil. Mereka mulai overthinking memikirkan nasib mereka ketika nanti menjadi polisi. Saat sudah putus asa, mereka pun berencana menghibur diri dengan bermain game. Tapi di jalan, mereka bertemu dengan seorang gadis cantik yang tengah berjalan sendirian. Gadis itu bernama Yunjung. Mereka merasa ini adalah kesempatan terakhir mereka. Saat tengah berdebat menentukan siapa yang meminta nomor telepon, Yunjung justru diculik. Gi-jun dan Hae-yeol yang melihat penculikan itu langsung berlari mengejar mobil pelaku. Sayangnya, usaha mereka sia-sia. Mereka pun menelpon bantuan dan melaporkan nomor plat yang masih diingat Hae-yeol. Sayangnya, nomor plat tersebut tidak terdaftar, alias plat dan mobil palsu. Mereka pun mulai frustasi. Mereka lalu memutuskan melapor ke kantor polisi. Sayangnya, setelah membuat laporan, para polisi justru tak segera mengambil tindakan. Mereka justru lebih memilih mencari cucu pengusaha yang juga hilang karena sudah diperintah langsung dari kepala polisi. Hae-yeol dan Gi-jun benar-benar kecewa. Berdasarkan apa yang telah mereka pelajari, korban penculikan hanya mampu bertahan selama 7 jam. Untuk itu, mereka pun nekat mencari Yunjung. Bermodalkan topoki milik Yunjung yang ketinggalan di TKP, mereka keliling-keliling mencari si penjual topoki untuk mencari tahu alamat Yunjung. Akhirnya, setelah lelah ke pedagang satu dan lainnya, Gi-jun dan Hae-yeol pun menemukan warung penjual topoki yang dicari. Dari ibu penjual itulah mereka mengetahui tempat kerja Yunjung yang ternyata tak jauh dari warung si ibu. Lagi-lagi, Hae-yeol dan Gi-jun ini berdebat soal siapa yang masuk ke tempat kerja Yunjung dan siapa yang berjaga di luar untuk mengantisipasi kedatangan petugas polisi. Diketahui, Yunjung ini bekerja di sebuah salon pembersih telinga. Jika ada petugas polisi yang menemukan mereka masuk ke salon itu, maka mereka terancam dikeluarkan dari akademi. Karena Hae-yeol kalah, ia pun terpaksa masuk ke salon itu. Di dalam salon, ia justru dilayani layaknya pelanggan istimewa. Padahal ia ingin mencari tahu tentang Yunjung. Di luar, Gi-jun yang tengah asik makan harus memancing polisi agar tak masuk ke salon itu. Ia dan polisi pun terlibat aksi kejar-kejaran. Gadis yang melayani Hae-yeol kemudian memberitahu kalau Yunjung sudah lama kabur dari rumah. Ia pun segera memberitahu kalau Yunjung tinggal di tempat pelarian, tempat yang diisi gadis-gadis yang kabur dari rumah. Saat keluar, segera Gi-jun menyuruh Hae-yeol lari dan kabur. Setelah tiba di tempat pelarian yang dimaksud, Gi-jun dan Hae-yeol justru mendapati Adi yang gelagatnya aneh. Adi ini sudah bersiap dengan belati di tangannya. Saat mereka berdua mulai curiga dan akan mendobrak masuk, Adi sudah terlanjur kabur. Sontak, Gi-jun dan Hae-yeol langsung mengejar Adi. Setelah dihajar menggunakan trik bela diri yang diajarkan di akademi, Adi akhirnya mengakui perbuatannya, bahwa ia memang menjual Yunjung. Tapi itu ia lakukan karena dirinya butuh uang. HP dan uang Adi pun dibawa oleh Hae-yeol. Mereka kembali ke tempat pelarian untuk mencari tahu tentang Yunjung. Di dalam, ternyata masih ada gadis lain yang tinggal di tempat itu. Diketahui Adi ini adalah orang yang menampung gadis-gadis yang kabur dari rumah. Ia juga yang menjual para gadis-gadis tersebut.
Anak gadis yang ada di sana pun menceritakan tentang Yunjung. Mereka sangat sedih karena Yunjung jadi korban penculikan. Gijun pun berjanji akan menyelamatkan Yunjung. Kemudian Hyul memberikan uang milik Adi pada kedua gadis itu agar pergi dari tempat tersebut dan mencari tempat tinggal yang layak. 제발요 진짜. 제발 살려주세요. 아저씨, 저 진짜 언니 없으면 안 돼요. Mendapat info dari Adi kalau Yunjung dijual ke Gunho, segera mereka berdua pun pergi menemui Gunho di Gurimdong. Saat hampir tiba di tempat yang mereka tuju, supir taksi itu menjelaskan kalau tempat yang mereka datangi ini sering terjadi kasus penusukan. Mereka berdua sempat merasa takut, tapi mengingat ada nyawa yang harus diselamatkan, mereka pun tetap lanjut mencari Gunho. Untuk mengetahui siapa yang bernama Gunho, mereka pun menelpon nomornya menggunakan HP Adi. Tapi HP Adi seketika berbunyi karena Gunho menelpon balik. Sontak Gunho dan anak buahnya langsung curiga pada Gijun dan Hyul. Aksi tumbuk-menumbuk pun tak bisa terelakkan. Dua bestie ini saling membantu mengalahkan Gunho dan anggotanya. Akhirnya, setelah berhasil dikalahkan dan sedikit aksi penyiksaan agar Gunho mau buka mulut mengenai tempat Yunjung berada, Gunho pun akhirnya membawa Gijun dan Hyul ke sebuah gedung terbengkalai. Betapa terkejutnya Hyul saat mendapati seluruh ruangan di gedung itu berisi anak gadis di bawah umur yang diperdagangkan. Gunho mengungkapkan kalau gadis-gadis di bawah umur tersebut dijual untuk diambil sel telur yang ada di rahim gadis-gadis tersebut. Sel-sel telur itu dijual kepada pasangan yang tidak bisa memiliki anak dengan harga yang mahal. Gijun dan Hyul berusaha menyelamatkan para gadis tersebut, namun mereka dikepung oleh bos Gunho dan para anggotanya. Kala jumlah, Hyul dan Gijun habis babak belur dihajar oleh penjahat ini. Saat Hyul tersadar, mereka berdua sudah dalam keadaan tergantung dengan perut yang sudah ditandai. Diduga, para penjahat ini tak hanya memperjualbelikan anak di bawah umur, tetapi menjual organ tubuh manusia. Hyul pun segera menyadarkan Gijun dengan meludahinya. Setelah bersusah payah, mereka akhirnya berhasil meloloskan diri. Diam-diam, mereka kemudian melarikan diri. Tapi sayangnya, tetap saja ketahuan. Aksi kejar-kejaran pun kembali terjadi. Beruntung, Gijun dan Hyul menemukan pos polisi, membuat para penjahat itu tak lagi bisa mendekat dan memilih memindahkan para gadis-gadis tersebut. Gijun dan Hyul kemudian melaporkan kejadian penculikan dan perdagangan manusia pada polisi yang berjaga di situ. Bukannya langsung ditangani, polisi ini justru memperumit keadaan dengan meminta KTP Hyul dan Gijun untuk syarat membuat laporan. Kesal, Gijun pun mengamuk-ngamuk pada polisi itu. Si polisi kemudian malah menyetrum Hyul dan Gijun hingga tak sadarkan diri. Keesokannya, Profesor Yang datang menjemput mereka. Gijun dan Hyul kemudian melaporkan kejadian yang mereka alami. Mereka pun langsung menuju ke TKP. Sayangnya, setelah sampai di gedung itu, seluruh gadis-gadis yang diculik ternyata sudah dipindahkan. Gijun dan Hyul pun semakin merasa bersalah. Mereka telah gagal menyelamatkan gadis-gadis yang diculik itu. Mereka lalu memohon pada Profesor Yang agar kasus ini segera ditangani. Tapi sayangnya, Profesor Yang menerangkan bahwa kasus ini tidak bisa langsung ditangani. Guru dan murid ini pun berdebat. Si murid terus mendesak agar kasus ini segera diselidiki. Sementara si guru terus menjelaskan bahwa petugas polisi memiliki prosedur sendiri dan anak-anak seperti Gijun dan Hyul tak perlu ikut campur. Akhirnya, karena tak tega, Profesor Yang pun membantu dengan mencarikan rute mobil si penculik lewat nomor plat yang masih diingat Hyul. Ternyata, jawabannya masih sama, mobil dan platnya tidak terdaftar. Maka, proses pencarian data dan rute mobil itu harus dilakukan secara manual melalui pantauan CCTV. Dan ini memakan waktu yang lebih lama. Profesor Yang pun kembali menasehati kedua taruna ini. Mereka harus kembali ke akademi, dan jika mereka terlibat dengan kasus yang sama, maka mereka akan dikeluarkan dari akademi kepolisian. Gijun dan Hyul benar-benar merasa sedih. Mereka pulang dalam kondisi babak belur penuh luka. Jaeho yang menemui mereka saat mandi bahkan begitu kaget. Ia tak jadi mempermasalahkan baju yang dipakai Hyul dan Gijun. Tak mau menyerah begitu saja, Gijun dan Hyul yang masih memikirkan nasib anak gadis yang tak bersalah itu tiba-tiba mendapat hidayah. Mereka teringat bahwa ayah Jaeho seorang polisi. Meski sempat tak mau memberitahu, akhirnya Jaeho menyebut kalau kenalan ayahnya ternyata adalah Mbak Medusa. Gijun dan Hyul pun memberanikan diri meminta bantuan Medusa. Tapi mereka tak menyebut kasus sebenarnya. Mereka menyebut kalau mobil penculik itu telah menabrak teman mereka. Untuk itulah mereka ingin mencari mobil tersebut. Setelah
itu mereka menjual nama Profesor Yang untuk meminjam senjata dan segala atribut polisi untuk pertarungan nanti. Sambil menunggu info dari Medusa, Gi Jun dan Haeyeol pun latihan fisik agar kuat melawan para penculik. Setiap hari, Gi Jun dan Haeyeol latihan kekuatan fisik. Saat itu tiba-tiba Medusa menelpon. Medusa memberi kabar rute jalan dari mobil tersebut. Tapi Medusa melihat ada yang aneh, yaitu di belakang mobil tersebut ada sebuah mobil klinik kandungan yang mengikuti. Medusa pun meminta Gi Jun mencari tahu soal klinik tersebut. Dugaan Haeyeol, klinik tersebut adalah tempat di mana bos Gunho dan ante-antenya menjual sel telur yang diambil daripada gadis-gadis tersebut. Mereka memperkirakan klinik tersebut akan mengambil sel telur para gadis tepat 2 hari lagi. Ternyata dokter klinik tersebut memalsukan informasi mengenai pendonor sel telur. Dokter itu mengatakan kalau Yunjung secara sukarela memberikan sel telurnya agar ia bisa membayar uang kuliah. Sel telur dari rahim Yunjung sendiri dijual seharga 1 miliar rupiah. 애들 구하러 가자. Para gadis pun mulai diangkut dan dipindahkan ke klinik si dokter. Sementara Gi Jun dan Haeyeol juga sudah bersiap. Akhirnya mereka mulai masuk ke klinik. Satu persatu anak buah bos Gunho dihabisi, termasuk Gunho sendiri. Pertarungan itu ternyata tak semudah yang mereka bayangkan. Saat mereka menuju ruang operasi, bosnya Gunho sudah menghadang. Pertarungan 2 lawan 1 pun terjadi. Bos Gunho yang memiliki kekuatan jauh di atas mereka cukup membuat Gi Jun dan Haeyeol kewalahan. Namun akhirnya setelah bertarung habis-habisan, bos Gunho ini akhirnya terkalahkan. Gi Jun dan Haeyeol kemudian menghajar si dokter dan menyelamatkan Yunjung yang hampir diambil sel telurnya. Melihat begitu banyak perempuan di bawah umur yang terbaring di klinik itu, Gi Jun benar-benar merasa iba. Gi Jun pun meminta Haeyeol menghubungi Profesor Yang agar mengirim bantuan meski resikonya mereka harus keluar dari akademi. Setelah aksi heroik yang dilakukan Gi Jun dan Haeyeol, mereka kini tengah menghadapi sidang untuk mengambil keputusan. Apakah mereka harus dikeluarkan dari akademi atau tetap dipertahankan di akademi? Di sidang itu, beberapa tim kepolisian menganggap perbuatan Gi Jun dan Haeyeol adalah tindakan kekerasan. Namun dari pihak akademi, mereka menganggap kalau perbuatan Gi Jun dan Haeyeol mulia. Akhirnya, Profesor Yang mengangkat suara. Ia menyebut apa yang dilakukan Gi Jun dan Haeyeol justru membuat reputasi akademi semakin baik. Karena secara langsung, orang bisa melihat apa yang diajarkan di akademi tersebut berhasil diterapkan oleh muridnya. Setelah sidang, Profesor Yang menemui Gi Jun dan Haeyeol. Ternyata hasil keputusan sidang tetap mempertahankan kedua sahabat ini di akademi kepolisian. Mereka hanya dihukum kerja bakti selama 500 jam dan mengulang semester selama setahun. 정말 좋습니다. Di akhir film, saat mereka berdua tengah menyapu bagian depan akademi, Yunjung datang menemui mereka mengucapkan terima kasihnya karena telah menolongnya. Yunjung bergantian memeluk dua sahabat ini. Sempat-sempatnya, kedua sahabat ini masih memperebutkan Yunjung dan bersaing mendapatkan hati Yunjung. Seperti yang kita tahu, Yunjung ini dulu memang diincar oleh Gi Jun dan Haeyeol. Yap, dengan begitu, film pun tamat. 강렬이라고 합니다. 저는 박희준이거든요. Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.